Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabi Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amma ba'du, faya ikhwani rahimakumullah. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Kaum muslimin jamaah Jum'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai khotib pada kesempatan khutbah Jum'ah siang hari ini, perkenankanlah terlebih dahulu kami mengingatkan diri pribadi kami dan kepada segenap jamaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan takwa kita dengan takwa yang memiliki pengertian hifdzun nafsi amma yuksimu alladhi huwa kullul af'alil bati'ati anil khairati. Menjaga diri amma yuksimu dari segala yang bisa membuat berdosa. Dan dosa itu adalah semua perbuatan yang membuat terkendala untuk mendapatkan kebaikan yang bermanfaat. Sehingga salah satu kualitas orang yang bertakwa itu adalah orang yang memberi manfaat. Dan orang yang paling bertakwa kemudian adalah orang yang paling banyak memberi manfaat kepada sebanyak mungkin orang. Sesuai dengan hadis, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling banyak memberi manfaat kepada sebanyak mungkin orang. Kaum muslimin jamaah Jum'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari-hari terakhir ini kita dihebohkan oleh berita tembak-menembak antara polisi di rumah dinas pembesar polisi yang kemudian setelah diselidiki lebih lanjut sepertinya ada peristiwa pembunuhan. Beberapa hari sebelumnya kita juga dihebohkan oleh berita seorang putra kiai di Jawa Timur memperkosa, melakukan pelecehan seksual kepada 5 santriwatinya. Sekitar bulan Mei yang lalu kita di Yogyakarta dihebohkan oleh seorang kiai di Kulon Progo yang melakukan pelecehan seksual kepada santriwatinya dan dijatuhi hukuman penjara 8 tahun. Apa yang dilakukan tokoh-tokoh yang telah saya sebutkan tadi itu, kalau dilihat dari ilmu kehidupan, mereka orang-orang yang mapan, orang-orang bahkan yang menekuni
dunia agama, memiliki pesantren, mengajar di pesantren, tapi kok melakukan perbuatan yang sekarang sudah menjadi kejahatan itu. Ini kalau dilihat dari ilmu kehidupan, pengetahuan bagaimana kita menjalani kehidupan itu dengan benar. Kalau dia dari itu, tokoh-tokoh yang kita sebutkan tadi itu memiliki komitmen yang lemah atau bahkan tidak memiliki komitmen untuk hidup baik. Yang kita sebagai muslim itu sebetulnya sejak awal dari bacaan dalam sholat yang kita baca itu kita diharapkan sudah memiliki komitmen hidup baik. Yang komitmen yang harus kita miliki itu disebutkan dalam ayat yang tiap hari kita baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada kami mengabdi dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Ayat ini menunjuk bahwa dalam hidup ini kita harus memiliki komitmen hidup baik, dipahami dari perubahan bentuk kalimat di Al-Fatihah itu. Kalimat ayat pertama surat Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Ini kalimat tidak langsung. Yang kalimat tidak langsung itu menunjukkan bahwa kita memiliki pengakuan bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah Rabbil Alamin, pencipta, pemelihara, pengatur alam semesta, yang mencipta, mengatur, memelihara dengan Ar-Rahman Ar-Rahim, dengan welas asih. Ketika welas asihnya diungkapkan dengan Ar-Rahman, Allah dalam mengatur, memelihara dengan memberi anugerah yang tak terhitung, bahkan tak terbatas. Allah memelihara kita sebagai manusia, dan anugerah yang diberikan oleh Allah kepada kita tak terhitung. 24 jam hidup kita full anugerah, meskipun kita tidak full ibadah. Karena full ibadah, maka meskipun kita melakukan dosa, Allah tidak menghukum kita. Kita sebelum tidur bisa jadi melakukan dosa, tapi dalam tidur kita tidak pernah kemudian kehilangan kaki sebagai hukuman karena kita melakukan dosa. Mengapa kok Allah full anugerah dan tidak menghukum kita ketika kita melakukan dosa? Karena Allah Ar-Rahim. Sifat welas asih itu melekat pada Allah, tidak terlepas dari diri Allah, meskipun hanya sekejap mata. Hanya saja Allah yang memelihara kita dengan full anugerah, dengan welas asih yang melekat tadi itu, Maliki Yaumiddin, akan meminta pertanggungjawaban kita besok di akhirat, yang ketika Allah memberi pertanggungjawaban kepada kita itu dengan adil-adilnya.
supaya bisa bertanggung jawab seadil-adilnya, maka dalam surat Yasin disebutkan al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum. Pada hari ini kami kunci mulut-mulut mereka dan tangan-tangan mereka berbicara dan kaki-kaki mereka memberi kesaksian. Karena Allah telah memberi anugerah, kemudian meminta pertanggungjawaban kepada kita, dan itu adalah pengakuan kita. Maka ayat selanjutnya dengan kalimat langsung, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami mengabdi. Itu menunjukkan, kalau dalam bahasa Arab itu namanya iltifat, pengalihan bentuk kalimat dari kalimat tidak langsung menjadi kalimat langsung. Itu untuk menunjukkan bahwa kita yang memiliki pengakuan Allah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin itu harus memiliki komitmen. Komitmen mewajibkan diri kita sendiri. Juga komitmen pengertian kita berjanji pada diri kita sendiri. Janji kita adalah kita mengabdi hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dalam mengabdi kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sesuai dengan kedudukan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Kita di dunia ini oleh Allah diberi kedudukan sebagai hamba dan khalifahnya. Khalifah itu adalah wakil Allah. Wakil Allah untuk apa? Menurut Ibnu Mas'ud ketika menafsirkan inni ja'ilun fil ardi khalifah, menjadi wakil Allah fil hukmi baina khalqillah, dalam mengendalikan, wakil Allah mengendalikan kehidupan di antara makhluk-makhluk Allah. Sehingga dengan kedudukan sebagai hamba dan khalifah itu kita memiliki peran sebagai pribadi, peran sebagai hamba Allah, peran sebagai anggota keluarga, peran sebagai warga komunitas, peran sebagai warga masyarakat, peran sebagai warga negara, dan peran sebagai warga dunia. Yang dalam melaksanakan peran-peran itu kita diharapkan memiliki komitmen untuk mengabdi kepada Allah. Ketika komitmen kita itu mengabdi kepada Allah, maka kemudian motif-motif kita, apa yang mendorong kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang kita lakukan, motif kita, pendorong kita adalah mengabdi kepada Allah. Sehingga motifnya bukan motif ekonomi. Sehingga tadi ketika ada putra kiai kok melakukan itu? Jangan-jangan mengurus pesantren, mengajar di pesantren, motifnya bukan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pejabat-pejabat kita, pejabat hidupnya mapan, terhormat, tapi kok korupsi? Karena motif, faktor yang mendorong untuk menjadi pejabat adalah motifnya, motif ekonomi. Menjabat untuk mendapatkan kekayaan. Dan itu menjadi problem kita. Problem kita diawali dari generasi muda kita.
Menurut survei lembaga survei Indonesia yang dikuatkan ini pada tahun 2009, dikuatkan oleh Koran Internasional 2017, 90% anak muda Indonesia orientasi hidupnya orientasi pribadi. Yang dengan orientasi pribadi itu anak muda Indonesia ingin menjadi orang kaya, terkenal, dan sukses. Karena orientasi hidupnya, maka kemudian ketika mereka berkarir, termasuk ketika berkarir di politik, motifnya adalah motif untuk supaya terkenal, kaya, sukses. Itu motifnya itu. Yang untuk kayanya ternyata kemudian mengabaikan, tidak mengindahkan norma-norma agama dan hukum yang berlaku di negara kita. Sehingga kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mumpung sekarang masih dalam suasana tahun baru Hijriah, marilah dengan memasuki tahun baru Hijriah 1444 ini kita memperkuat komitmen kita, iya karena butuh, iya karena setahun. Komitmen mengabdi kepada Allah, dan ketika kita melakukan semua aktivitas kita, baik ketika masih belajar maupun sudah bekerja, motifnya adalah mengabdi kepada Allah lillahi ta'ala, bukan motif ekonomi dan motif-motif duniawi yang lain. Demikianlah khutbah kami, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita. Qulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum innallaha ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Warḍa 'anna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa la dzikrullahi akbar.